banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktunya pendek dan beruntung Pak Dodo tadi sudah banyak menyampaikan apa yang ingin isi hati saya ya. Nah, sekarang saya hanya ingin mengingatkan ya Bapak Ibu, saya ingin melengkapi bahwa kemarin kita ramai masalah krisis 2023, tetapi tiba-tiba ya banyak pembicara yang di-cancel ya oleh para netizen, bahkan pemerintah pun akhirnya meredam ya dengan mengeluarkan data-data apa namanya pertumbuhan ekonomi ini sekian persen, Indonesia negara yang kuat dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, kita harus berdoa itu akan terjadi ya. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa ya bahwa ada yang namanya makroekonomi dan mikroekonomi. Ya, yang makroekonomi itu yang dimaksud ya oleh pemerintah. Mungkin tahun depan pemerintah secara keuangan kuat, tetapi pertanyaannya banyak orang-orang di sekitar kita yang mengalami ya mikroekonomi yang terganggu ya. Nah, ini data-data yang masih cukup segar ya. 6 Oktober yaitu gelombang PHK menghantam, yakin Indonesia selamat dari resesi ya. Lalu gelombang PHK masuk ke Jawa Tengah sudah 20.000 buruh terseret, artinya sudah di PHK-kan. Ini belum lama ini, 8 November ya, belum sebulan ya. Lalu gelombang PHK RI semakin ramai. Pertanda apa ini? Ya, Bapak Ibu ingat ya, PHK ini sudah dimulai sejak tahun 2020 loh. Ya, jadi jangan beranggapan oh cuma 20.000. Oh enggak, akumulasi dari yang sebelumnya gitu loh, ya. Nah, ini yang perlu kita cermati. Nah, lalu berbicara data, angkanya berapa sih, Pak? Ini badai PHK ini skopnya worldwide ya. Ada Amazon, Meta, ini jumlah yang sangat besar, Bapak Ibu. Ya, mengingat ini perusahaan-perusahaan raksasa yang seharusnya tidak perlu layoff. Kenapa? Keuangannya sangat kuat. Tetapi hari ini Mark Zuckerberg kekayaannya hilang hampir setengahnya, ya kan luar biasa sahamnya, maksud saya turunnya luar biasa, ya. Oke, nah sekarang ini kita balik lagi ke nasional, ya. Tsunami PHK di Jawa Barat terus terjadi, ya, dan tembus 79.000 orang. Ini datanya belum lama, ya, baru 1 bulan, ya, jadi masih sangat fresh. Dan ini yang paling fresh, hitungannya belum lewat 24 jam, ya. 169 perusahaan sudah PHK massal, ya. 163 perusahaan, bukan orang loh, ya. PHK massal, korbannya capai 87.000. Kelihatannya sedikit, 87, 20.000. Coba Anda total sejak pandemi awal, berapa banyak? Ya. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Ini kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suprato, Pak Dodo, ya, Pak Sadrap, bahwa kita ini bukan kebetulan kita berada sebagai warrior yang awal atau warrior-warrior perintis. Ya, Bapak Ibu, saya percaya di dalam hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Tadi Pak Dodo sudah menyinggung, jarang sekali kita punya kesempatan betul-betul berada di awal perusahaan itu mulai, ya. Bahkan perusahaan ini belum mulai, dimulainya hari ini tanggal 30, ya. Kita ini launching saja belum, jangankan launching, soft launching saja belum diputuskan kapan. Ya, ini satu hal yang sangat langka, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai tadi Pak Dodo sudah sampai, jangan sampai ini disia-siakan gitu loh. Ya, kita ini orang-orang yang terpilih, ya. Tetapi kembali lagi seberapa serius Anda mengejar impian Anda. Ya, karena pada akhirnya kalau Anda impian Anda dicuri, ya, atau Anda tidak kerja keras, ya, Anda tidak berhasil membangun momentum di tahun pertama, ya Anda akan menjadi warrior yang hanya sekedar pernah muncul jadi warrior. Betul ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu kaitannya apa nih dengan PHK? Bapak Ibu percaya deh, kalau sekarang PHK sudah sedemikian banyak, tahun depan akan lebih banyak lagi. Artinya apa? Secara statistik ya, secara sejarah ya, ketika tahun 1998 ya, saya mengalami masa-masa krisis ya. Waktu itu yang namanya saya Pak Suprato berasa banget pasti ya, karena di saat-saat itu kita sedang membangun fondasi ya di dalam berumah tangga ya. Tahun 98 itu krismon di Indonesia akibat George Soros ya memainkan trading ya, dan akhirnya Indonesia mengalami krisis yang sangat hebat ya. Tetapi kabar baiknya adalah ketika krisis itu lahir leader-leader atau lahir pemain-pemain MLM baru. Orang-orang yang tadinya negatif akhirnya bergabung bahkan sudah jadi leader. Hari ini mereka-mereka sudah jadi top-top leader. Oke. Nah, lalu ditambah lagi di tahun 2 Oktober 2002. Ya, Anda masih ingat ya, bom Bali.
Nah, ketika itu warga Bali menjadi sadar bahwa ternyata pariwisata yang sangat hebat itu tiba-tiba bisa menjadi musibah, ya. Dan saya bisa berbicara dengan mantap bicara bom Bali. Kenapa? Karena ketika itu saya mendapatkan cukup banyak leader-leader bagus, ya. Dan saya punya omset besar dari Pulau Bali akibat dari krisis yang terjadi di Bali akibat bom Bali. Dan hari ini mereka yang baru pertama kali ke MLM ya di tahun 2002 itu, hari ini bahkan sudah jadi top leader dia di beberapa perusahaan. Bahkan sudah ada yang membuka perusahaan sendiri, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya ketika terjadi krisis ini secara statistik dan sejarah sudah berulang mengatakan bahwa bisnis MLM akan tumbuh. Tetapi sayangnya diikuti oleh rumput liarnya, yaitu apa? Money game, ya, ponzi dan lain sebagainya. Ya, nah lepas dari itu semua, Bapak Ibu, artinya Anda perintis, ya, Anda sudah menemukan perusahaan yang tepat, perusahaan yang visinya sangat tajam, ya, M-plan-nya luar biasa, ya, M-plan yang tanpa syarat saya baru ketemu, ya, ada M-plan yang tidak pakai syarat ini ini luar biasa kan. Nah, ditambah lagi Anda sudah membuktikan tanpa produk, tadi Pak Dodo sudah bahas, ya, tanpa produk Anda bisa jadi warrior. Apa jadinya kalau produk sudah ada? Dan produk, nah ini dia Bapak Ibu ya. Besok pastikan Bapak Ibu Anda sebagai warrior, orang-orang yang berada di jaringan Anda dan mereka yang masih menunggu produk itu harus diundang. Ya gimana deh caranya? Anda mau ancam kek, Anda mau kasih hadiah, kasih lucky draw, pastikan besok datang. Ya kenapa? Karena besok konseptor dari formulator dari MRED Diamond Hydrogen Waters dan juga Dato Kenny ya sebagai owner dari BioLife itu bersedia hadir di Zoom. Ini sangat langka Bapak Ibu. Saya selama ber-MLM belum pernah ada produk di mana ownernya turun berbicara. Itu belum pernah terjadi. Ya, jadi besok Anda harus betul-betul manfaatkan untuk kita bangun kembali momentum yang agak turun terus terang akibat apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Robi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang perlu saya ingatkan adalah ini kesempatan sangat hebat. Ya, kita punya 4 pilar yang Anda mungkin udah bosen dengar 4 pilar, ya, karena saking canggihnya 4 pilar kita ini. Nah, lalu ditambah kita punya momentum, ya. Nah, saya kasih bukti sedikit ya. Perusahaan tetangga kita yang perusahaan dari Jepang, ya, yang Anda tahu lah ya, perusahaan dari Jepang yang kemarin katanya baru bagi-bagi, ya akhirnya banyak yang belum bisa gerak dan lain sebagainya. Perusahaan itu booming dan mendapatkan muri, ya omsetnya bisa mencapai 5 triliun dalam 1 tahun. Waduh, fenomenal Bapak Ibu. Belum pernah ada yang seperti itu. Kenapa? Karena momentum. Ya, perusahaan ini mendapat momentum akibat terjadinya pandemi, betul ya? Akibat terjadi pandemi, akhirnya orang-orang pada panik, takut mati, ya minum produk berapapun ditubruk. Dan kebetulan ya momentum itu menjadi miliknya dari perusahaan tersebut, ya perusahaan Jepang tersebut. Padahal produk kita besok akan dijelaskan telomer kita itu kelasnya di atas, ya secara kasta itu di atas. Ya saya udah tanya beberapa dokter, ini hasilnya lebih bagus, harusnya akan lebih bagus karena berbeda sekali dengan stem cell yang selama ini beredar di market. Ya, nah jadi kita punya produk yang sangat bagus, ya. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Henry, produk kita ini bergaransi, ya artinya jika terjadi sesuatu ketika meminum produk ada asuransi yang mengcover. Saya juga belum pernah ketemu ada produk yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Momentum kita ini sebetulnya lebih bagus dibanding perusahaan Jepang kemarin. Kenapa? Kita punya momentum dari runtuhnya robot forex, betul ya? Dan money game, lalu produk-produk investasi yang berguguran. Ya, akhirnya orang sadar bahwa pada akhirnya bisnis produk itu yang paling bisa membuat tidur tenang begitu. Ya, satu. Lalu kedua kita punya momentum apa? Pandemi akan naik lagi, ya kan? Udah pandemi bisa muncul lagi karena berevolusi, betul ya? Jadi momentum itu bisa terulang lagi. Dan yang ketiga adalah masalah krisis. Ya, kesadaran orang terhadap kesehatan semakin hebat, sementara
kondisi krisis ini di depan mata. Ya, jadi secara momentum kita ini jauh lebih besar momentum yang sudah tersedia di luar bisnis dan bisnis MLM yang sedang kita bangun. Nah, artinya kita-kita yang menjadi perintis ini punya kesempatan emas yang jarang terjadi di setiap di dalam perjalanan hidup bisnis MLM. Ya, jadi selama saya menjalankan bisnis MLM sejak tahun 88, belum pernah saya ketemu momentum sebanyak ini. Ya, runtuhnya robot forex, pandemi masih bisa terjadi lagi, bisa bangkit lagi, dan krisis global. Ya, 3 momentum jadi satu. Ditambah produk yang monopoli, ya kurang apa gitu loh. Ya, perusahaan tetangga kita hanya punya produk bagus, bagus, ya tapi kita di atas dia, ya. Ditambah hanya satu momentum yaitu pandemi. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Jadi ini kesempatan emas yang harus Bapak Ibu jangan lewatkan, ya. Jadi gaspol, ya seperti yang Pak Dodo tadi sampaikan. Kita harus genjot di awal. Nanti kapan-kapan saya coba sharingkan ya di Business Talk ya. Kenapa orang-orang super kaya itu tidak pernah berhenti. Mereka itu yang penghasilannya miliaran per bulan, itu hingga hari ini masih cari orang, sponsori orang terus. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, dia tidak pernah mau berhenti untuk bergerak. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sharingkan teman-teman. Ya, ayo sama-sama kita manfaatkan momentum yang sangat langka ini.